Udah belum? Nah, sudah. Maaf. Udah ya? Oke. Oke. Selamat pagi buat Pak Tommy. Perkenalkan, kami di sini ada saya sebagai Gideon Emmanuel, ada Amel, ada Bulan, ada Bima, ada Deden, ada Kevin, ada Oscar, sama ada Ariko yang akan menjelaskan tentang lingkungan pengendapan laku stream. Boleh di next, Bul? Baiklah, poin pertamanya itu keterbentukan dan ukuran danau laku stream. Lingkungan pengendapan laku stream ini itu merupakan lingkungan tempat berkumpulnya air yang tidak berhubungan dengan laut. Nah, lingkungan ini bervariasi dalam kedalaman, lebar, dan salinitas yang berkisar dari air tawar hingga hipersalin. Lingkungan laku stream ini juga terbentuk pada fase sinirif. Sinirif itu adalah proses pengendapan sedimen yang berlangsung sebelum terbentuknya basin atau sebuah cekungan. Sedimentasi bersamaan dengan aktivitas pembentukan basin atau sedimentasi pada basin yang belum stabil sampai dengan substensi regional post-drift sebelum lingkungan berubah menjadi delta atau marin. Danau terbentuk pada cekungan atau depression dapat terbentuk dari beberapa mekanisme, yaitu dapat berupa pergerakan tektonik seperti fault dan drifting, juga bisa dikarenakan ada proses glasiasi seperti ice coring, ice damming, dan moraine damming atau penyumbatan oleh batu. Bisa juga dikarenakan oleh mass movement atau tanah longsor, bisa juga dikarenakan volcanic activity seperti bendungan lava atau kawah eksplosif dan runtuhan. Danau modern ini memiliki kisaran area itu dari puluhan meter hingga puluhan ribu kilometer. Danau modern terbesar yang kita ketahui sekarang itu ada Island Capsian Sea. Dia itu memiliki luas permukaan itu 436.000 kilometer persegi. Dan kedalaman dari danau itu dia tidak selalu berhubungan dengan luas permukaan dari danau tersebut. Karena ada beberapa danau yang besar namun memiliki kedalaman yang dangkal, dan begitu juga sebaliknya. Danau yang memiliki luas permukaan yang kecil, tapi dia memiliki kedalaman yang lebih dalam dari yang memiliki luas permukaan yang lebih besar. Baiklah, selanjutnya boleh dilanjutkan dijelaskan oleh. Nah, lalu selanjutnya itu ada pengaturan dan jenis utama danau laku stream. Danau modern terdapat pada berbagai pengaturan lingkungan yang meliputi inland plains dan mountain valleys, non-glaciated inland plains dan mountain region, desert, dan coastal plains. Danau juga dapat terbentuk pada rentang iklim sangat panas hingga sangat dingin, lalu sangat kering hingga sangat lembab. Nah, ciri-cirinya itu memiliki kecenderungan berisi air tawar. Namun, pada daerah kering dapat memiliki air yang sangat asin. Contohnya itu ada di Great Salt Lake Utah. Nah, lalu danau itu seringkali berasosiasi dengan lingkungan pengendapan lainnya, seperti sistem glasial, fluvial, aeolian, dan delta. Nah, faktor yang mempengaruhi itu ada faktor fisika, kimia, dan biologi yang kemudian akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu ada dua jenis utama dari danau laku stream, yaitu open lakes dan closed lakes. Nah, kalau open lakes itu memiliki aliran keluar air dan garis pantai yang relatif stabil. Lalu aliran masuk dan curah hujannya diimbangi dengan aliran keluar air dan penguapan. Tingkat air di danau akan konstan, yang berarti bahwa air danau akan segar. Nah, pada open lakes ini didominasi oleh sedimentasi dari silicifikasi. Nah, kalau closed lakes tidak memiliki aliran keluar utama dan memiliki fluktuasi garis pantai. Lalu proses penguapan dan infiltrasi biasanya lebih cepat daripada laju masuknya air. Nah, pada closed lakes ini didominasi oleh sedimentasi kimiawi dan air danaunya itu akan cenderung asin. Nah, berikut merupakan gambar dari closed lakes dan open lakes. Kalau yang atas itu di sini ditunjukin nggak ada aliran keluarnya dari air. Dan airnya itu cenderung sedikit karena proses penguapan itu lebih cepat. Nah, kalau yang hydrologically open lake itu ada aliran keluar air dan jadinya airnya lebih stabil. Oke, untuk melanjutkan yang tadi, ini merupakan ilustrasi dari
proses sedimentasi di bagian open lake dan juga closed lake. Nah, untuk yang open lake sendiri ini proses sedimentasi yang lebih aktif itu merupakan berasal dari batuan silsiklastik. Itu berasal dari lingkungan fluvial. Nah, untuk yang closed lake ini proses yang lebih dominasi itu dia proses kimia dan juga proses biologi. Jika kita lihat di gambar yang kanan ini itu ada proses pengendapan batuan karbonat dan juga mineral evaporit. Oke, lanjut. Nah, untuk sedimen structure di wilayah lakustrine ini yang pertama ada laminated bedding. Kemudian ada stromatolith. Stromatolith ini terbentuk dari aktivitas cyanobacteria. Kemudian kita temukan juga ada graded bedding atau perlapisan yang menggradasi. Itu bisa dari kasar ke halus atau halus ke kasar. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya ada struktur sedimen berupa groove cast. Groove cast ini merupakan struktur sedimen yang terbentuk karena adanya jejak dari suatu material yang terbawa oleh arus. Selanjutnya ada load cast. Load cast ini hampir sama dengan groove cast, namun untuk load cast ini tidak ada jejak dari material tersebut, melainkan massa dari material ini membuat sedimen di bawahnya menjadi cekung atau membentuk jejak. Selanjutnya ada trace fosil. Trace fosil ini seperti yang kita ketahui terbentuk dari sisa-sisa aktivitas organisme yang berada di masa lampau. Contohnya itu seperti trek, trails, dan burrow. Next. Selanjutnya ada struktur sedimen raindrop. Nah, raindrop ini terbentuk karena jatuhan dari butiran-butiran air hujan yang jatuh di atas sedimen yang belum terdiagenesis. Dan yang terakhir ada mud crack. Mud crack ini terbentuk dari sedimen berupa mud yang tadinya basah dan mengering. Ketika mud ini mengering, maka volumenya akan mengecil dan membentuk struktur seperti retakan-retakan yang ada pada di gambar ini. Next. Oke, selanjutnya untuk faktor yang mengontrol proses sedimentasi, yang pertama ada faktor fisika. Jadi apa saja faktor-faktor fisikanya? Yang pertama ada pengaruh angin. Seperti yang kita tahu, pengaruh angin ini dia dapat menciptakan adanya gelombang dan juga arus. Nah, gelombang dan arus ini juga nantinya akan mempengaruhi apakah akan terjadi transportasi atau deposisi pada lingkungan lakustrine tersebut. Dan hal ini tentunya juga bergantung pada ukuran butir yang ada di sedimen-sedimen yang ada di sekitar wilayah tersebut. Seperti yang kita sudah belajar juga, mungkin dapat dihubungkan dengan diagram Hulstrom. Selanjutnya untuk yang kedua ada river inflow. Jadi river inflow ini dapat dikatakan juga sebagai laju debit dari suatu volume air. Jadi bisa dihubungkan juga kemungkinan dengan open lake. Jadi apabila dia terhubung dengan suatu sungai, dan river inflow ini juga dapat mempengaruhi pembuatan arus yang mekanismenya kurang lebih sama seperti pengaruh angin. Selanjutnya ada pemanasan atmosferik. Pemanasan atmosferik ini juga bergantung kepada dapat bergantung pada iklim global. Contohnya ketika terjadi variasi temperatur, maka variasi temperatur ini nantinya akan membuat adanya perbedaan densitas pada air. Contohnya seperti pada iklim yang dingin, ketika suatu lingkungan lakustrine ini menjadi beku, maka kemungkinan mekanisme yang dominan terjadi adalah deposisi daripada transportasi. Mungkin Bima ingin menambahkan? Ya, jadi pengen nambahin aja sih di bagian yang faktor angin. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, kita telah mempelajari bagaimana adanya sebuah eksistensi dari diagram Hilstrom. Jadi diagram Hilstrom itu merupakan suatu diagram yang kita dapat melihat gitu, kira-kira di ukuran berapa dan di velocity berapa, kecepatan angin berapa, suatu partikel itu dapat terendapkan ataupun tertransportasi. Nah, uniknya di diagram Hilstrom ini kita mengenal ada ukuran yang clay gitu. Jadi kalau misalnya clay, dia membutuhkan velocity yang lebih besar daripada silt gitu. Nah, kenapa? Karena
si clay ini mempunyai sifat yang koesif sehingga partikel-partikel daripada clay ini akan membentuk suatu agregat dan akhirnya membentukkan nih velocity yang lebih besar untuk menggerakkan daripada clay tersebut. Mungkin bisa dilanjut, nah. Lanjut slide-nya. Nah, faktor yang kedua adalah faktor kimia. Faktor kimia ini memainkan peran penting pada kontrol sedimen lacustrin, terutama pada danau dengan sistem tertutup atau danau dengan sistem terbuka dengan suplai sedimen yang rendah. Kandungan kimia dari suatu lacustrin satu dengan lainnya itu berbeda. Namun biasanya dijumpai ada endapan kalsium, magnesium, sodium, potasium, karbonat, dan lain sebagainya. Sedimen hasil presipitasi kimia yang paling umum ditemukan di danau tropis yang lembab itu biasanya adalah sedimen karbonat, dengan ditemukan juga keberadaan sedimen fosfat, sulfida, rijang, besi, serta magnesium oksida. Pada area lebih kering di mana evaporasi berlangsung lebih cepat, sedimen danau lebih didominasi oleh karbonat, sulfat, dan klorida. Nah, sedimen danau evaporit biasanya memiliki kemiripan dengan sedimen laut, berupa ditemukannya sedimen endapan gipsum, garam, anhidrit, dan mineral lainnya. Nah, pH danau itu biasanya dikontrol langsung oleh setting lingkungannya. Nah, ada danau yang danau tertutup, tapi kalau dia di area tropis, biasanya itu pH-nya normal, 6-9. Tapi kalau danau-danau ekstrim, seperti danau vulkanik, itu pH-nya bisa sangat kecil, atau danau evaporit itu bisa sangat basah. Nah, faktor kontrol kimia ini berhubungan langsung dengan faktor fisika, karena biasanya suplai sedimen silisi plastik yang berasal dari faktor fisika itu harus sedikit, agar faktor kimia itu bisa memainkan peranan yang penting. Next. Nah, selanjutnya adalah faktor biologis. Kehidupan berperan penting dalam kontrol sedimen lacustrin, terutama pada area dengan produktivitas tinggi. Sisa-sisa organisme ini dapat berdeposisi dan menumpuk, kemudian menjadi perangkap hidrokarbon di masa depan. Nah, pada hewan-hewan yang memiliki habitat di air, biasanya itu diisi antara cangkang-cangkang yang memiliki kandungan karbonat. Nah, cangkang karbonat ini kemudian akan terdeposisi saat organisme ini mati dan menjadi sedimen lacustrin ketika ia tertumpuk. Nah, selain organisme seperti hewan dan tumbuhan, alga itu juga memainkan peranan yang penting dalam sedimen di lacustrin. Contohnya itu, misal jika kita memiliki pencemaran limbah pertanian, misal, itu bisa menciptakan alga bloom yang dapat mempengaruhi proses sedimentasi di lacustrin. Nah, kemudian organisme lain yang juga memiliki peran penting dalam faktor biologis adalah diatom silika, yang memiliki persebaran yang luas dan merupakan organisme terpenting dalam terciptanya endapan silika. Nah, faktor biologis juga berperan dalam pembentukan struktur sedimen. Nah, terutama struktur yang dibuat oleh makhluk hidup seperti bioturbasi, fosil jejak, borowin, dan lain sebagainya. Nah, sifat dari faktor biologis dalam struktur sedimen ini biasanya adalah menghancurkan struktur yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya kita dapat melihat ada deposit danau purba. Deposit danau purba itu biasanya ditandai dengan keberadaan sedimen-sedimen endapan danau yang seperti lempung ataupun pasir. Kemudian pada pelapisan batuana kita juga biasa menemukan fosil-fosil penciri, misalnya seperti mikrofosil dan sebagainya. Fosil-fosil penciri ini sebagai penciri dari lingkungan pengendapan danau. Mungkin bisa nambahin dikit ya. Jadi sebenarnya untuk mengidentifikasi deposit daripada danau purba itu benar yang dijelaskan oleh Arifo. Jadi itu merupakan biostratigrafi, kita menggunakan identifikasi fosil gitu. Namun sebenarnya juga masih ada beberapa metode lain seperti kita menggunakan kronostratigrafi, terus kemudian kemostratigrafi, terus kemudian kita menggunakan isotop, karbon, terus strontium, sulfur, dan oksigen untuk mendapatkan kira-kira kondisi stratigrafi daripada suatu danau tersebut itu bagaimana, yang kemudian nanti kita dapat menginterpretasikan gitu, mulai dari umurnya, terus proses keterbentukannya, dan interpretasi lainnya. Nah, ini merupakan referensi yang kami gunakan sebagai pengampu
daripada pembuatan materi PPT kali ini. Nah, mungkin itu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Maaf sebentar ya. Oke, ya. Kita lanjutkan. Terima kasih untuk kelompok yang pertama maju ini membahas mengenai lakustrine ya. Ini ada beberapa feedback mungkin ya dari saya dulu. Dari presentasinya sudah bagus ya. Ada beberapa gambar gitu yang cukup representatif. Dan ada juga sebenarnya tadi kan sebenarnya kita juga pakai Nichols ya. Nah itu kalau di Nichols itu ada beberapa gambar yang merepresentatifkan asosiasi fasies ya, seperti keterbentukan delta juga di daerah lakustrine gitu ya. Jadi delta tidak hanya identik di marine environment gitu ya, di shelf, tapi juga bisa terbentuk di lakustrine gitu. Nah itu sebenarnya bisa ini ya, apa di Nichols ada gambarnya kayak gitu. Oke. Juga tadi ilustrasi gambar mengenai ini ya, open lake dan closed lake. Sebenarnya itu bisa sebenarnya dijadikan satu dengan narasinya, jadi bisa lebih terbayang gitu daripada ketika narasinya dulu terus baru gambarnya. Jadi kalau misalkan open lakes terus di sampingnya ada gambar open lakes-nya, terus sambil dijelaskan ya mengenai konsep-konsepnya gitu ya, itu akan lebih baik lagi gitu. Kemudian yang saya komentari lagi tadi kan berbicara Houston diagram ya. Nah itu sebenarnya tidak hanya medianya angin ya, kalau nggak salah tadi saya dengarnya angin gitu. Jadi dia juga bisa air gitu ya. Dan betul sekali itu pengaruh kecepatan ya, kecepatan berarti energi ya, energi yang ada di sistem yang nanti berpengaruh terhadap ini ya, ininya apa, ukuran butirnya begitu. Oke, mungkin saya share screen dulu ya. Oh ya, sebelum saya share screen, silahkan kalau ada yang mau bertanya ke kelompok ini ya. Ada pertanyaan? Coba nih saya sambil absen nih. Ini pada tidur atau gimana? Fahri Hibatullah. Fahri Hibatullah ada di sana? Hadir, Pak. Oke. Ya, coba tadi penjelasannya dijelaskan lagi. Jadi kesimpulannya apa? Lakustrine sedimen ini. Fahri? Mohon maaf, Pak, saya kurang bisa ngejelasin, Pak. Oh, tadi nggak nyimak ya? Iya, Pak. Maaf, Pak. Tadi saya ketiduran, Pak. Jangan diulangi lagi ya. Iya, Pak. Maaf, Pak, ya, Pak. Oke.
Oke, ya ada yang ingin memberikan pendapat mengenai lakustrine sedimen. Ini kalau mungkin topiknya itu kita arahkan ke arah eksplorasi hidrokarbon mungkin ya. Kira-kira lakustrine sedimen ini di petroleum system ini bisa bertindak sebagai apa? Kira-kira ada yang ingin berpendapat? Reservoir bukan, Pak? Oke, tadi siapa yang berpendapat tadi? Kevin Kevin, ya? Pak. Iya, Pak. Iya, kenapa Kevin? Kira-kira ini bisa jadi reservoir? Mungkin yang reservoir dari sedimen yang ini ya kali ya Pak, yang sand ya. Soalnya dia lebih berpori Pak. Kalau misalkan silt itu enggak Pak. Oke. Ya, ada yang ingin berpendapat lagi? Boleh nambahin nggak, Pak? Iya, silakan Amelia. Mungkin tadi jadi reservoir kalau misalkan di lingkungan lakustrine yang ada di iklimnya lumayan lembab gitu Pak. Jadi nanti yang terendapkan itu kayak batuan karbonat gitu Pak. Oke. Sip. Ada lagi yang ingin berpendapat? Mungkin ada yang berpendapat ini jadi sauce rock-nya. Kira-kira gimana potensi jadi sauce rock? Mungkin nggak ini jadi sauce rock nih di lakustrine ini? Coba deh, saya tunjuk siapa? Bima deh yang dari kelompok ini. Kira-kira gimana Bima potensi sebagai sauce rock? Mohon maaf Pak, sepertinya saya kurang tahu sih Pak jawabannya. Oke, ya nggak masalah. Oke, Elvita Rahmawanti. Masih menyimak nggak nih, Elvita? Iya, Pak. Oke, gimana di lakustrine sedimen kira-kira bisa nggak nih jadi sauce rock kita nih di petroleum system? Ya, Elvita silakan. Saya kurang tahu, Pak, kalau untuk petroleum. Oke, iya. Iya, nggak masalah. Oke, jadi saya share screen terlebih dahulu ya mungkin. Ini nanti pembahasannya menyambung dengan ini ya, kalau kita bicara eksplorasi migas ya. Oke. Sudah terlihat ininya, PDF-nya? Sudah Pak. Oke, ya. Ya ini dari Nichols ya. Ini untuk lakustrine sedimen ya. Recap aja gitu dari pembahasan yang tadi, bahwa kalau di lakustrine ini betul ya, tadi ada open system sama closed system gitu ya. Nah itu dikontrol semua biasanya dari inputnya, dari rivernya gitu ya. Ini kursor saya terlihat? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Oke. Ya, jadi danau ini sebenarnya kan adalah sebuah depresi ya, cekungan gitu ya. Nah, ini jadi kalau ada river input gitu ya, dari mungkin ada multi stream gitu ya, artinya dia inputnya dari beberapa sumber gitu ya, ataupun mungkin cuman hanya singular saja gitu. Nah, kemudian kalau di closed system biasanya evapotranspirasinya yang lebih besar gitu ya, dikontrol climate gitu ya.
Kalau di open system dia biasanya evaporate rate-nya gitu ya, yang menguapnya itu lebih kecil. Jadi daripada yang masuk gitu ya, sedimen yang masuk, kemudian airnya yang masuk juga ke sistem danau tersebut begitu. Dan juga mungkin tadi kalau misalkan ditambahkan ya, lebih bagus lagi mengenai ini konsep yang cukup penting juga di lacustrine system, di mana kita akan mengenal namanya thermal certification ya. Tadi mungkin ada dibahas sedikit ya di bagian karakteristik fisika atau kimia gitu ya di slide kalian. Nah ini ilustrasinya begitu ya. Adanya sebenarnya thermal certification di lingkungan lacustrine ini. Artinya yang di bagian atas biasanya lebih warm gitu ya, karena dia bersentuhan langsung kontak dengan matahari begitu. Sementara yang relatif lebih dalamnya begitu dia cold. Nah itu ada istilahnya yang namanya hypolimnian kalau di bawah, kemudian yang atas epilimnian gitu. Nah ini stratifikasinya begitu ya. Nah ini makanya yang bagian bawah ini biasanya anoksik gitu ya, relatif dengan yang di atas gitu, di bagian sini. Artinya kalau anoksik ini dia sebenarnya cenderung sebagai sosrok yang bagus gitu, kalau kita hubungkan dengan petroleum system ya. Ini high organic gitu, organic rich sekali gitu sebagai sosrok gitu kalau kita bicara petroleum system. Karena ini konsep yang thermal certification di lacustrine ya, gitu. Nah ini juga sebenarnya distribusi facies-nya ya, facies di lacustrine tadi sudah juga dibahas, namun ilustrasinya mungkin perlu untuk ditambahkan gitu ya, mengenai keterbentukan delta ya. Ini delta, lake delta beda sama kalau yang ada di shelf gitu ya. Karena berarti kalau di delta ini basinnya ini danau gitu ya. Kalau yang di shelf itu dia open marine gitu kan. Terbentuk kontak dengan air laut gitu ya. Nah ini di lake delta nanti kan setelah ini kita bahas mengenai delta ya. Nah mungkin nanti deltanya lebih ke arah yang ada di marine environment gitu ya. Nah ini supply river gitu ya, supply input, kemudian ini ada lake deltanya. Nah sebenarnya di sini nanti akan terbentuk betul di bagian-bagian pinggir ini dia lebih coarse ya, lebih coarse, lebih kasar gitu, sand kayak gitu, mungkin ada gravelnya ya sedikit begitu ya. Namun dia kalau lebih dalam lagi yang lingkungan anoksik ini sebagai ininya sosroknya anoxic deep water muds. Jadi di lacustrine ini sebenarnya cukup lengkap ya sebagai petroleum system. Dia bisa ada sosroknya ya sebagai shale ini gitu, yang terbentuk di anoxic deep water muds ini, dan juga di pinggir-pinggirnya ini ada sandy lake gitu ya. Maka kalau kita bicara hydrocarbon exploration, tentunya kita kan mentarget trapnya ya, di mana ada reservoir, kemudian ada seal-nya gitu ya. Nah inilah, nah kita harus mentarget yang di daerah-daerah pinggirnya ini. Jangan sampai ini ya, istilahnya kita ngedrill di bagian yang lebih clay gitu. Nah kita harus ngedrill yang di bagian lebih coarse-nya, di pinggir-pinggir dari lacustrine tersebut. Nah, ya sebenarnya kalau kita bicara petroleum system, tadi mungkin kalau misalkan tadi sudah di ini kan ya, log stratigrafinya ya. Nah, kalau dibahas lebih lanjut, bisa sebenarnya dilihat ya. Kan ada ini ya lapisan-lapisan
tipis dari mud gitu ya, lapisan tipis dari mud. Terus ini dia lebih tebal gitu ya di daerah di bagian atasnya untuk pasirnya seperti itu. Kemudian kalau di bagian bawah ini perselingan antara pasir ya, medium sand dan juga lebih ke arah mud gitu ya di bagian tengahnya. Di mana ini ada shallow lake deposit ya. Terus ada wave river sand kayak gitu. Nah, ini kalau yang di bagian bawah dia memang didominasi memang oleh mud deposit. Nah, inilah source rock-nya kita. Nah, ini nanti kalau misalkan kita bicara petroleum system, dia akan migrate ya oilnya gitu setelah mature gitu. Kemudian dia akan mengisi yang bagian-bagian atas ya, bagian-bagian atas gitu. Bagian atas ini memang tipis-tipis ya kalau kita lihat sandnya, tapi kalau yang lebih potensial ya, ini bagian bawah, bagian atas yang paling atas sekali ini, shallow lake deposit ya, yang biasanya asosiasinya dengan lake delta gitu, lake delta atau beach ya, gitu. Ya memang sangat menarik ya untuk lacustrine ini begitu ya. Ini overview-nya saja gitu ya. Nah ini. Nah tadi lebih baik sebenarnya kalau misalkan di lacustrine itu di tiap lingkungan pengendapan ya, mungkin ke depan-depannya dicantumkan dari Nichols gitu ya, tiap lingkungan pengendapan karakteristik dari lake deposit ini. Jadi seperti apa litologinya, mineralogi, tekstur begitu ya. Nah biasanya yang seperti slide-slide saya yang ini ya di perkuliahan yang dahulu, jadi bisa disandingkan dengan log stratigrafinya gitu, karakter dari tiap-tiap lingkungan pengendapannya gitu. Oke, mungkin ini udah sekitar lebih dari 30 menit. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa lanjut ke kelompok selanjutnya. Oke, silakan di share screen. Oke Pak, izin share screen ya. Ya, silakan Mahastra. Apa sudah terlihat Pak? Iya, sudah. Ya, silakan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Tommy dan teman-teman kelas sedimentologi pada pagi hari ini. Kami dari kelompok Delta akan menjelaskan tentang Delta itu sendiri. Sebelumnya perkenalkan saya Mas Rido. Lalu di sini ada teman saya juga Abdurrahman Ihsan, Eldrian, Fadila Fauzan, Ferry Prapanca, Karimah Harbani, Renaldi Naufal, dan Sultan Davino Julian. Sebelumnya, delta itu merupakan satuan morfologi yang umumnya memiliki bentuk segitiga atau triangular shape dan berkembang saat sedimen yang sedang tertransportasi memasuki lingkungan terbuka lalu terdeposisi. Delta dapat berkembang pada margin aktif maupun pasif dengan catatan sungainya yang berakhir di laut. Pada margin pasif, bentuk delta yang ideal disesuaikan dengan proses dominan yang mengendalikan formasi delta itu sendiri. Sedangkan pada margin aktif, bentuk deltanya dipengaruhi oleh suplai sedimen silisiklastik yang dibawa ke zona pesisir dan aktivitas tektonik sepanjang waktu geologi. Selanjutnya silakan. Ya, saya jelaskan jenis delta. Di sini terdapat berbagai variasi. Kalau dilihat dari gambar itu ada 4. Yang pertama itu ada yang original, di mana pertama itu ada di Sungai Nil Delta di Mesir. Itu adalah asal-usul dari kata delta ini, karena tatanan lahan dari Nil Delta ini memiliki bentuk seperti Greek alfabet, yaitu delta. Lalu banyak variasi yang dapat merubah suatu kenampakan ini, makanya terjadi perbedaan antara 4 kenampakan ini, yaitu seperti skala, proses yang terjadi, dan sifat-sifat sedimen yang terdeposisi pada delta masing-masing 4 ini.
ada beberapa proses yang dapat dilalui, yaitu tipe-tipenya yang selain original delta itu yang B ada river dominated, di mana tipe ini didominasi oleh aktivitas sungai. Lalu yang C kiri bawah itu adalah yang wave dominated, tipe didominasi oleh aktivitas ombak laut. Dan yang terakhir yang paling kanan bawah itu adalah tide dominated, tipe yang didominasi oleh aktivitas pasang surut air laut. Lanjut. Lalu di sini ada klasifikasi delta. Untuk mendapatkan hasil yang lebih definitif dalam mengetahui jenis-jenis delta, dapat menggunakan diagram klasifikasi berikut yang telah dimodifikasi dari Orton dan Reading. Klasifikasi yang dilakukan ialah memperhatikan ukuran butir dan mekanisme suplai sedimen. Lalu seperti yang sudah saya bilang tadi, ini fokusnya itu terhadap 3 proses yang menjadi dasar buat klasifikasi tadi. Makanya di ujung-ujung segitiga ini ada fluvial dominated, ada yang wave dominated, ada yang tide dominated. Lalu ada faktor-faktor lain seperti jenis dari sedimen butiran-butiran deposisi tadi. Ada yang mud and silt, ada yang sand, gravel and sand, dan gravel. Lanjut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang litologi dari delta itu sendiri. Jadi delta ini sendiri memiliki banyak faktor yang mempengaruhi untuk litologi dari lingkungan pengendapannya, seperti keberagaman suplai sedimen, kemudian kecepatan outflow, energi arus, dan juga gelombang itu menyebabkan fitur-fitur deposisi dari delta yang memiliki derajat keberagaman yang tinggi antara satu delta dengan delta yang lain. Nah, secara umumnya, secara litologinya itu delta dapat dibagi secara komponennya menjadi 2, yaitu area subareal dan area subaqueous, di mana dapat dibagi lagi lebih lanjut. Untuk di subareal sendiri itu terbagi menjadi 2, deltaic plain. Yang pertama itu adalah upper delta plain dan juga yang kedua itu lower delta plain. Nah, untuk upper delta plain sendiri itu adalah delta plain yang terbentang paling besar di atas permukaan air pasang naik yang tinggi. Sedangkan kalau lower delta plain itu terbentuk di antara titik permukaan pasang surut dan batasan bagian atas dari ketinggian gelombang saat air pasang naik. Nah, kalau untuk upper delta plain itu dia bagian yang paling tua dari sebuah delta dan didominasi oleh proses-proses fluvial. Sedangkan kalau lower delta plain itu terekspos saat pasang surut, namun tertutup oleh air di saat permukaan air naik. Nah, untuk komponennya sendiri, untuk upper delta plain itu umumnya dipengaruhi secara utama oleh proses-proses fluvial tadi yang sudah saya sebutkan. Contoh dari upper delta plain ini, lingkungan pengendapannya yang terbentuk itu seperti braided channel, meandering channel, back swamps, dan juga dataran floodplain seperti rawa-rawa dan juga danau air tawar. Maka dari itu, sedimen yang terdapat pada upper delta plain ini didominasi oleh komponen fluvial seperti pasir, kerikil, dan juga lumpur yang sangat berasosiasi dengan endapan di danau dan juga rawa. Next. Oke, baik. Izinkan saya melanjutkan penjelasan dari Sultan. Tadi sempat disinggung juga mengenai lower delta plain yang mana dia akan tersingkap istilahnya saat terjadi fenomena air surut. Nah, itu penjelasan itu benar banget karena lower delta plain ini dia itu merupakan daerah subaerial delta plain yang berbatasan langsung dengan subaqueous delta plain. Nah, di mana pada lower delta plain ini kita menemukan adanya dua distributary system atau sistem persebaran sedimennya. Ada yang active distributary system dan juga abandoned distributary system. Nah, definisi dari kedua itu apa sih? Ya, sesimpel dari terminologi yang digunakan, kalau active distributary system itu dia merupakan aliran yang masih aktif dalam membawa sedimen, sedangkan yang abandoned dia dulu sempat mengalirkan sedimen-sedimen, tetapi karena satu dan lain hal dia udah istilahnya alirannya udah mati atau udah nggak mengalirkan sedimen lagi seperti itu. Nah, kemudian
karena lower delta plane ini dia sifatnya tergantung dari pasang surut, maka dia tuh ada di daerah, kalau misalkan kita berbicara delta yang ada di laut, maka lower delta plane ini pada umumnya berada di daerah muara atau daerah pertemuan antara entah itu sungai ke laut. Nah, kemudian sebelumnya saya sempat singgung bahwa lower delta plane ini dia berhubungan langsung dengan subaqueous delta plane. Nah, sebenarnya apa sih subaqueous delta plane itu? Nah, subaqueous delta plane ini merupakan lanjutan dari daerah delta yang mana seluruhnya dari bagian delta ini udah tertutup oleh air, dalam hal ini air laut. Nah, karena mereka seluruhnya tertutup oleh air laut, jadi proses-proses yang mendominasi itu adalah marine process, seperti misalnya ombak, arus pantai, dan juga pasang surut. Nah, untuk subaqueous delta plane ini sendiri ada dibagi lagi menjadi dua bagian, ada delta front dan juga prodelta. Yang mana prodelta, yang mana delta front? Ya, delta front itu dia merupakan bagian teratas dari subaqueous delta plane yang kalau menurut box itu dia sampai kedalaman 10 meter. Nah, sisanya dari maaf, bukan sisanya. Nah, bagian seterusnya dari delta front ini disebut juga dengan prodelta, yang mana prodelta ini bisa memanjang hingga ke kedalaman 300 meter. Nah, kemudian pada kan sebelumnya dibahas juga ada delta yang yang jenis-jenisnya itu banyak ya. Ada yang bergantung dengan ada yang bergantung dengan proses ombak, proses pasang surut, dan lain sebagainya. Nah, pada delta yang didominasi dengan proses ombak dan proses pasang surut, sedimen-sedimen yang ada itu mengalami rework, sehingga proses-proses tadi itu membentuk pasir-pasir yang ada di delta front itu menjadi sortasinya makin baik, dan juga ada struktur crossbedding di sana. Nah, selain itu, karena proses-proses tadi, sedimen-sedimen yang berbentuk lalang dan lempung juga akan terdeposisi pada bagian yang paling jauh dari si delta front ini. Jadi istilahnya ya semakin jauh dia tertransport, maka butirannya akan semakin halus. Kurang lebih seperti itu. Baik, lanjut. Iya, izin saya akan meneruskan dan menjelaskan siklus delta. Delta itu merupakan bentang alam yang terbentuk akibat pertemuan dan perbedaan media dan densitas sungai dengan laut atau badan air lain sehingga menghasilkan proses pengendapan suplai sedimen. Menurut Box 2006 itu, proses terbentuknya delta dikarenakan masuknya komponen sedimen fluvial ke badan air. Ya, tadi udah dijelaskan di upper delta. Nah, terus interaksinya itu tuh menyebabkan arus sehingga membentuk endapan dan progradasi. Jadi pas interaksi antara sungai dengan laut itu menyebabkan densitasnya berbeda, dan karena densitasnya berbeda terjadi percabangan. Nah, seterusnya itu proses terbentuknya delta pada bagian endapan yang telah terbentuk itu mengalami kompaksi kan. Terbentuk endapan terus kemudian terkompaksi sehingga pada kompaksi tersebut akan mengalami akan tenggelam, kemudian itu menyebabkan kompaksinya tersebut turun. Nah, sehingga akan muncul delta baru yang dikarenakan akan muncul delta karena proses avulsi. Nah, proses avulsi itu tuh hilangnya aliran sungai dengan cepat, terus kemiringannya udah tidak terlalu curam. Oke, lanjut. Kemudian itu ada deposit dan stratigrafi. Nah, delta itu yang udah saya jelaskan tadi terbentuk di saat dataran dan lautan bertemu. Kemudian pertemuan ini membawa partikel sedimen dan keduanya memiliki densitas yang berbeda. Nah, interaksi tersebut membuat sungai menjadi bercabang. Di saat sungai bercabang, aliran ini membawa partikel sedimen dan akan terendapkan dan membentuk deposit delta, dan deltanya itu terbentuk
namun bergantung pada tipe deltanya. Yang bisa dilihat di sini ada 3 tipe delta. Yang pertama itu ada tide, river, sama wave. Dan stratigraphinya itu umumnya memiliki litologi sand, mud, dan shale. Pada bagian atas itu tersusun atas litologi sand, terus kemudian pada bawahnya itu terdiri dari mud dan shale. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya masih ada tentang struktur sedimen. Jadi tentang struktur sedimen dari delta, terdapat beberapa karakteristik dari deposit delta. Karakteristik ini dibedakan berdasarkan litologi, mineralogi, tekstur, geometri perlapisan, struktur sedimen, paleocurrent, fosil, warna, dan asosiasi fasiesnya. Nah, berdasarkan litologi, tersusun atas konglomerat, batu pasir, dan mudstone, yaitu siliciclastic. Nah, terus berdasarkan mineralogi, tersusun atas komposisi yang dapat berubah-ubah. Nah, fasies delta front berkembang matang, dan berdasarkan tekstur, deposit sedimen delta memiliki moderately mature, pada delta top sands, dan juga gravel. Nah, berdasarkan bed geometrinya, yaitu lens shape, delta channels, mouth bar lens variably elongate, dan mouth bar facies. Next. Ya baik, selanjutnya ada asosiasi fasies. Fasies itu merupakan suatu tubuh batuan yang memiliki kombinasi karakteristik yang khas yang dilihat dari litologi, struktur sedimen, dan juga struktur biologi yang memperlihatkan aspek fasies yang berbeda dari tubuh batuan yang ada di bawah, kemudian di atas, dan di sekelilingnya. Lalu asosiasi fasies itu adalah suatu kumpulan dari fasies-fasies yang secara genetik itu saling berhubungan satu dengan yang lain, serta memiliki kecenderungan lingkungan pengendapan yang sama. Kalau di delta itu, asosiasi fasies delta itu biasanya itu terbentuk shallow marine facies yang nantinya tuh diikuti dengan terbentuknya fluvial facies pada sebuah pola progradasional yang secara menyeluruh. Oke, lanjut. Mas bisa tolong balik ke slide sebelumnya? Oke, itu saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang mengatur fasies delta. Jadi ada 3 aspek, yaitu ada iklim, tektonik, dan perubahan static sea level. Untuk iklim, dia tuh lebih berpengaruh di daratan, seperti dia tuh lebih mengatur kayak kekuatannya gitu loh, yang akan menentukan grain size-nya. Untuk tektonik, dia mengatur relief, slope, dan dia juga mengatur subsidence di cekungan. Selanjutnya ada perubahan static sea level yang akan mengatur akomodasi serta kekuatan dari gelombang air. Nah, nanti kayak penentuan grain size ini, terus kedalaman, dan pembentukan sedimen akan terkumpul dalam rezim delta dan morfologi yang akan nanti ditentukan jadi fasies delta. Bisa next slide. Oke, jadi untuk bentuk dan fasies dari sebuah delta itu ditentukan oleh ukuran dan debit sungai, energi yang berasosiasi dengan gelombang, arus pasang surut dan penyimpangan garis pantai, serta ukuran butiran sedimen dan kedalaman airnya. Ya, next. Oke, mungkin itu aja dari kami. Terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, terima kasih kepada kelompok sedimen yang membahas mengenai delta ya. Oke, mungkin saya awali dulu dengan feedback ya, feedback dari saya. Oke, tadi mungkin atau keseluruhan ya, rata-rata saya belum melihat dicantumkannya referensi ya. Referensi dari sumber gambar terutama. Betul tidak ya? Ya Pak, jadi PowerPoint ini kami buat baru malamnya banget karena baru lihat kalau misalkan ada presentasi besoknya itu kelompok kami. Tapi untuk referensi utama kami yang gambar, bentar Pak, saya share screen ulang ya Pak. Ya, silakan. Untuk gambar yang ini kami ambil dari Nichols 2009.
Kalau yang ini juga dari Nichols 2009, apa klasifikasi orthon and reading tahun 1993. Terus kalau ini kami ambil berdasarkan dari Coleman and Pryor 1982 dari box 2006 sama ini. Ini kami ambil juga dari dari Nichols juga tahun 2009. Oh, ini juga ada lagi. Ini juga dari Nichols, Pak, tahun 2009. Cuman kami kelupaan untuk memasukkan referensi di slide-nya. Oke, iya. Ya, nanti ke depannya ini ya, diperhatikan lagi untuk referensi sumbernya. Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oh ya, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain untuk ini kelompok yang ini. Silakan yang mau bertanya. Pak, izin bertanya. Iya, silakan Anissa. Jadi tadi kan ada jenis delta itu yang river dominated, wave dominated, sama tide dominated ya. Nah, terus saya mau nanya bedanya morfologi tiap delta yang tadi itu apa ya? Terus yang paling membedakan itu apa? Udah sih Pak, itu aja. Makasih Pak. Ya, oke, silakan yang ingin menjawab. Oke, thank you Bulan atas pertanyaannya. Ini izin mencoba menjawab. Mungkin nanti kalau emang ada yang kurang-kurang boleh ditambahin dari teman-teman kelompok saya. Jadi kan tipe delta ada 3 ya, ada yang river dominated, tide dominated, sama wave dominated. Jadi kalau river dominated itu ibaratnya sungainya bergerak cepat ke lautan yang ngebawa partikel sedimen harus disebar ke arah manapun. Nah, bentuk dari delta river itu dia sepembacaan saya, dia sangat menjorok ke lautan dan membentuk cabang-cabang elongate atau bird's foot. Nah, lalu yang kedua ada tide dominated. Nah, tide dominated ini dia didominasi oleh pasang surut air laut. Nah, itu bentuknya itu seperti sebuah corong dan ada endapan seperti pulau. Nah, hal ini diakibatkan oleh adanya pasang surut. Nah, karena pasang surut, nah sungainya itu kan nggak bisa agresif dan nggak menjorok ke lautan. Nah, bentukannya adalah estuarin atau imbayed. Nah, lalu yang ketiga ada wave dominated. Wave dominated itu dia dipengaruhi oleh gelombang dari samudra. Nah, bentuknya itu dia seperti tonjolan sudut tumpul karena terseret oleh pergerakan gelombang samudra. Nah, gelombangnya itu sangat dominan dan bentuk deltanya itu biasanya akan lurus atau straight. Nah, jika pembentukan itu terdapat sedikit pengaruh sungai, nah bentukannya itu ya akan seperti tonjol-tonjolan gitu. Gitu sih kalau pemahaman saya. Terima kasih, Pak. Oke, ya, cukup bagus ya penjelasannya, lumayan ini ya, secara morfologi menggambarkan sekali ya. Sudah cukup jelas, Anissa? Cukup Pak, terima kasih. Ya, mungkin dari saya tadi sebenarnya kalau misalkan menjelaskannya dengan menampilkan gambarnya ya, jadi lebih bagus lagi gitu, jadi terbayang ya. Kita bicara bird's foot, terus tadi ada pulau gitu ya untuk tidal, kayak gitu. Oke, ya silakan yang mau bertanya lagi. Izin Pak. Ya Bima, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi saya izin bertanya ya. Kira-kira untuk bentang alam ini kan maksudnya kan ada ya proses tektonik tuh kayak yang aktif margin sama pasif margin gitu. Nah, maksudnya kayak settling tektonik di bentang alam ini tuh kayak gimana? Apakah dia umum ditemukan di pasif margin atau di aktif margin gitu? Oke, izin menjawab. Sebelumnya makasih Bim atas pertanyaannya. Berdasarkan yang saya tahu, ada pasif dari margin yang aktif sama sama keterbentukan pada margin yang pasif. Tapi yang berdasarkan saya tahu itu hanya hasil bentukannya aja, hasil bentukan dari tatanan tektoniknya itu sendiri, mau dari pasif margin ataupun aktif margin. Kalau di pasif margin intinya proses dominan yang mengendalikan formasi delta itu, dia yang akan membentuk jenis-jenis deltanya, membentuk bentukan deltanya itu sendiri. Sedangkan kalau misalkan di margin yang aktif, itu deltanya dipengaruhi oleh suplai sedimen yang masuk ke
lingkungan terbukanya gitu, Bin. Ya, izin nambahin dikit. Kayaknya terbentuknya di ini sih, kayaknya di kalau pemahaman saya terbentuknya di passive margin. Kenapa? Karena kalau di active margin delta itu biasanya ngalamin perubahan sehingga terganggu gitu sih bentuk dan prosesnya. Itu aja sih tambahannya. Thank you. Oke, ya. Saya ingin sebenarnya menambahkan saja ya, untuk delta ini memang bisa terbentuk ya di passive margin maupun active margin ya. Nah, itu sebenarnya kalau kalian lihat ya di sebuah artikel ya, coba kalian nanti lebih aktif aja untuk melihat di internet di FGMI. Nah, itu ada sebenarnya artikel yang membahas mengenai ini ya. Kalau nggak salah artikel dari Pak Iqbal Ferdiansyah ya dari Geopange Research Indonesia gitu ya, yang tadinya itu dari UPN gitu. Sebenarnya kalau di Indonesia itu sendiri gitu ya, memang ada beberapa yang ini ya, ada dari active margin atau passive margin, ini tergantung dari konteks yang kita ini kan ya, apakah masa lampau atau yang sekarang seperti itu ya. Kalau yang sekarang kita bisa lihat sih memang dominannya dari passive margin gitu ya. Artinya yang berperan itu sedimentasi kompaksi ya kalau di pembentukan delta. Kalau yang passive margin ya. Jadi karena kompaksi dia nanti kan membentuk sebuah accommodation space ya. Nah, lain halnya kalau misalkan kita bicara mengenai di active margin deltanya. Itu kan nanti dikontrol oleh sesar-sesar ya. Nah, gerakan sesarnya ini yang nanti akan membuat accommodation space ya, ruang akomodasi. Nanti mungkin bisa terbayang lebih lanjut kalau di perkuliahan mengenai sequence stratigrafi atau cekungan gitu ya. Bahwa yang aktif ya, active margin itu tadi deltanya dikontrol oleh sesar gitu. Kalau di passive margin itu lebih ke arah sediment compaction gitu ya, mengontrol adanya pembentukan sedimen ya. Dan juga mungkin memang dari ininya ya, relatif sea levelnya kayak gitu. Oke, ya silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi ke kelompok ini. Pak, saya mau bertanya, boleh Pak? Ya, silakan Raihan. Iya, halo teman-teman dari kelompok Delta, mau nanya aja sih. Tadi kan ada lower delta plane sama upper delta plane. Nah, itu di kedua plane itu bisa nggak sih terendapkan fosil-fosil, entah fosil apa? Dan kalau bisa terendapkan fosil, kira-kira di antara kedua itu mana yang lebih memungkinkan untuk terjadi pengendapan? Gitu aja sih. Terima kasih. Oke, siapa yang ingin menjawab dari kelompok ini? Baik, terima kasih Ariko sebelumnya atas pertanyaannya. Jadi kalau mau menjawab, apakah ada kemungkinan terendapkannya fosil, itu sebelumnya kalau menurut saya pribadi, itu seharusnya terdapat kemungkinan, terlebih lagi pada lingkungan pengendapan di area subaqueous, di mana fosil itu bisa terendapkan dengan baik karena akan mengalami proses erosi yang lebih minimal. Karena seperti yang kita tahu, di paleontologi sendiri salah satu syarat fosil terendapkan dengan baik itu adalah di lingkungan yang memiliki pengaruh minimal terhadap erosi dan juga kalau misalnya contoh lokasinya itu pada di dasar perairan. Nah, kalau di daerah delta sendiri, daerah yang memenuhi kriteria untuk pengendapan fosil yang baik itu ada di daerah subaqueous atau di bawah permukaan. Mungkin kalau untuk di upper delta plane sendiri,
mungkin bisa ada kemungkinannya juga. Namun proses erosi yang terjadi juga cenderung paling besar di daerah delta sendiri untuk upper delta plain itu erosi. Jadi kesimpulannya untuk kemungkinan fosil itu ada, tapi bakal lebih besar kemungkinan terendapkan fosilnya itu ada di daerah subaqueous atau di bawahnya lower delta plain. Mungkin Fadil ingin menambahkan jawaban saya. Oke, baik. Mungkin mau menambahkan sedikit aja, karena kan kalau misalkan kita bicara delta itu, kita berbicara tentang kurang lebih itu mengenai transportasi dari daerah terestrial menuju ke daerah perairan, kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalkan waktu itu di paleontologi, kita salah satu prasyarat apa ya, daerah yang favor terhadap pembentukan fosil itu daerah-daerah yang memang ada di perairan seperti di laut, misalnya seperti itu. Makanya kalau misalnya kita belajar paleontologi itu kan fosil yang kebanyakan ditemukan itu hewan-hewan yang hidup di daerah laut. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai delta itu kan sifatnya dia sangat dinamis ya, dari daratan ke lautan. Kemungkinannya kalau misalkan saya bilang nggak ada, saya nggak punya data juga untuk bilang nggak ada. Karena itu biar aman, saya bilangnya kemungkinan bisa. Cuma untuk keterbentukannya itu lebih ke less likely atau kurang apa ya? Pokoknya kurang yakin bakal ada. Cuma kalau misalkan dibilang nggak ada itu ya nggak bisa dibilang nggak ada juga gitu. Mungkin tambahannya itu aja sih. Ya, mau izin nambahin juga ya tadi jawaban dari Fadil. Ya, jadi kalau dikatakan ada endapan fosil, jadi kalau yang saya baca juga yang dikerjain di tugas ini juga berdasarkan karakteristik dari deposit delta itu, jadi terdapat fosil juga. Nah, jadi fosil pada deposit delta ini biasanya tuh menurut buku Nichols, dia berasosiasi dengan tumbuhan dan hewan yang hidup di daratan atau yang berada pada lingkungan terestrial. Gitu aja sih paling tambahannya untuk fosil pada deposit delta. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jawabannya sudah bagus ya dari kelompok ini. Mungkin saya ingin menambahkan ini ya, coba saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya? Atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, memang dari buku Nichols ini kita bisa melihat ya di sini bahwa sebenarnya tadi udah bagus ya bahwa ada ketidakdapatan fosil ya, terutama kalau kita bicara di delta top ya. Jadi tadi kurang narasinya. Kalau di delta top itu memang tumbuhan terestrial gitu ya, yang lingkungan darat gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ada di delta front, kita bicaranya marine fauna gitu. Nah, tadi kan udah dibahas ya delta front seperti apa, kemudian delta top seperti apa gitu ya. Mungkin ada ini sih sebenarnya ada perbedaan terminologi saja gitu ya antara Nichols dan Box ya. Mungkin kita dari awal dulu kita bahas. Oke ya, ini ya tadi sebenarnya kalau misalkan diperbesar gambarnya ya, tipe-tipe delta ini. Kalau ini river dominated ya, seperti kaki burung ya. Jadi supply sedimennya masif gitu ya dari river gitu, sehingga nanti istilahnya endapan-endapan delta ini berkembang ke arah basin gitu ya, sangat masif gitu, sangat masif. Beda dengan misalkan wave dominated dan tide dominated. Nah, ini kalau dari tide dominated ini, karena ada pasang surut ya, pasang surut air laut, akhirnya
memecah tadi ya jalur-jalur yang sudah ada gitu ya, sehingga seperti ini gitu. Nah, artinya nanti karena ada dari darat fluvial itu arus sendiri, kemudian dari tidal di laut juga ada arus sendiri, nanti akan ada yang namanya bidirectional. Jadi ada dua arah ya di paleocurrent-nya gitu. Nah, ini termasuk yang bisa membedakan di tide dominated delta ini biasanya ada cross stratification dengan dua arah gitu ya. Dua arah di mana yang satu menggambarkan fluvial gitu, arah dari fluvialnya, kemudian yang satu dari tidalnya gitu. Nah, beda dengan wave dominated delta ini karena ada longshore drift ya. Kalau kalian familiar dengan longshore drift, jadi nanti sedimennya itu disebar ya, disebar sepanjang dari garis ininya ya, kalau kita bisa bilang garis pantai atau gitu. Nah, nanti sedimennya disebar begitu. Jadi paralel begitu ya dari garis pantainya gitu istilahnya. Nah, berbeda ya gambarannya ya secara geometri ya dan morfologi antara river dominated, tide dominated gitu ya, dan wave dominated nih. Kalau dari wave dominated itu ya nanti jadi ada sedimen yang cukup tebal yang arahnya paralel dengan garis pantainya gitu kalau di wave dominated. Oke, kemudian ini mungkin ada perbedaan tadi ya, perbedaan terminologi saja. Kalau di box tadi kita bicara upper delta plane, kemudian lower delta plane gitu ya. Kalau di Nichols, ini saya lebih suka sih sebenarnya terminologi di Nichols ya. Dia delta top dan kemudian delta front gitu ya. Membagi delta environment ini menjadi dua, sub environment delta top, kemudian sub environment dari delta front gitu ya. Kalau delta top ini ya terdiri dari sebenarnya tadi ya delta plane gitu ya, terus distributory channels gitu ya. Nah, terus ini ada mouth bar-nya di sini ya. Ini jadi pasir-pasirnya ini ketika dia ada menyatu dengan di ruang terbuka begitu ya. Jadi dia menyebar seperti itu. Mungkin seperti alluvial fan ya, bisa lah gitu kalau kita ibaratkan. Jadi dia setelah lumayan tertutup ya, karena di channel ini, karena dia hanya di channel saja gitu airnya, kemudian ketemu dengan ruang yang lebih terbuka, akhirnya seperti ini distribusi dari sedimennya begitu ya. Ya, ini sandy mouth bars dinamakannya. Kemudian ada tadi pro-delta deposit ya. Nah, itu tadi makanya mungkin kelompok ini kurang ini ya, sebenarnya tadi kurang ilustrasinya kurang gambar-gambar gitu. Jadi ketika menjelaskan pro-delta itu di mana letaknya gitu ya. Nah, itu mungkin ke depannya bisa ya ditambahkan ya pro-delta deposit di bagian sini ya. Di bagian dari di depan dari mouth bars-nya. Nah, ini ada distributory channels ya, distributory channels. Nah, ini ada ini daerah di antara si distributory channels. Ini namanya interdistributory bay ya. Nah, ini karakteristik sedimennya ini lebih muddy gitu ya, lebih banyak unsur mudnya gitu. Karena dia lebih tercover ya atau terhalangi dari adanya tide atau wave di sini. Jadi di interdistributory bay ini kita biasanya lebih halus lah ininya daripada distributory channels kayak gitu. Nah, kalau di delta plane ini kayak ada crevasse play gitu ya, terus ada overbanks gitu ya. Memang di sini relatif halus juga ya di sini. Jadi delta top ini terdiri dari delta plane gitu ya. Kemudian distributory channels kayak gitu. Kemudian mungkin interdistributory bay ya untuk di delta topnya ya.
Kalau di delta front dia terdiri dari ya tadi pro-delta deposit ya. Pro-delta deposit, kemudian mouth bars. Nah, gitu. Ini karakter sedimennya gitu ya. Nah, ini konsep yang sebenarnya tadi mungkin bisa dijelaskan melalui gambar juga, bahwa adanya progradation ya. Oh ya, sebelumnya udah familiar belum apa itu progradation? Ada yang ingin berpendapat dulu? Ada yang tahu mengenai progradation itu apa? Pak. Ya, silakan yang ingin berpendapat. Ya, jadi kalau misalnya propagradasi, heterogradasi sama agradasi apa ya? Nah, kalau nggak salah tuh kalau misalnya heterogradasi itu merupakan sedimen rate itu atau kayak pelapisan daripada stratigrafi sedimen, tapi itu dia condongnya ke arah darat gitu. Jadi kayak dia maju lebih ke darat gitu. Gradasi daripada sedimennya. Terus kalau misalnya propagradasi itu dia sedimen rate-nya itu dia kebalik, yaitu akan lebih condong ke laut. Kalau misalnya agradasi, yaitu sedimen rate dengan input daripada si gelombang itu energinya itu sama. Setahu saya itu sih Pak. Oke, jadi tadi progradation arahnya kemana? Arahnya ke laut Pak. Oke, yang ke arah darat apa? Heterogradasi. Retrogradation ya? Iya, retrogradation. Retro. Oke, ya. Ya, sudah bagus ya penjelasannya. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara progradation, retrogradation, aggradation itu sebenarnya interplay ya. Interaksi antara sedimen supply biasanya yang dari daratan gitu dengan relatif sea level itu ya. Nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut mengenai depositional trend ini di sequence stratigraphy dan cekungan gitu ya. Karena nanti pola-pola progradation, retrogradation ini nanti yang akan membentuk stratigraphic trap ya kalau di petroleum system. Nah, kita balik lagi nih ke kalau kita bicara eksplorasi migas ya. Nanti pola-pola inilah yang akan dikejar ya oleh explorationist ya. Ini di sistem progradation atau di retrogradation gitu. Nanti kelihatan kalau misalkan ada di well gitu atau di outcrop gitu ya. Kelihatan trennya seperti apa ya. Ya betul, progradation itu artinya dia tren pengendapannya itu maju ya ke arah basinward gitu ya, basinward atau ke arah laut, seaward gitu. Kalau aggradation memang ke arah darat gitu ya pengendapannya. Nah, untuk delta itu sendiri memang mostly ini ya dia memperlihatkan sebuah tren progradation gitu ya. Dia tumbuh. Jadi istilahnya dia pengendapannya itu ke arah laut gitu ya. Jadi adanya coarsening upward gitu ya. Coarsening upward karena memang karena yang di proksimal itu lebih kasar daripada yang di arah distal gitu ya. Artinya kalau dia kan ini tumbuh ya, yang tadinya nih posisinya seperti ini, ada delta slope, kemudian pro delta, ini delta top gitu ya. Nah, karena dia tumbuh gitu ya, tumbuh ke arah sini ya. Ya, saya pakai istilah tumbuh karena terbiasa aja dengan karbonat sistem gitu ya. Intinya ada pengendapan yang overlaying sedimen gitu ya daripada si sedimen yang di bawahnya gitu ya. Dia akan bertumbuh ke arah marine gitu, ke arah marine. Artinya nanti ada tumpukan-tumpukan sedimen ya, kalau misalkan kita ngedrill atau bor di arah sini gitu ya. Kan ini kan relatif lebih halus kan, relatif lebih halus di bagian bawah, kemudian nanti karena ada progradation yang atas ini kan tertumpuk dengan yang si delta top gitu ya. Nah ini jadi nanti ada reservoirnya justru nanti yang ada di
arah atas, di bagian atas gitu. Nah, ini makanya konsep dari progradation ini penting gitu ya, progradation, retrogradation itu. Nah, progradation itu biasanya ini ya akan menghasilkan ya coarsening upward succession gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya kalau di Nichols ya cukup detail juga ya, membagi sebenarnya kalau misalkan ada fine grain delta, kemudian coarse grain delta gitu ya. Ini ya tipe-tipe depositnya berbeda gitu ya secara geometri akumulasinya. Kalau misalkan di fine grain delta dia muddy pro deltanya ini sangat masif gitu ya di fine grain delta, sementara kalau di tipe coarse grain delta dia muddy pro deltanya ini cukup terbatas ya ekstensinya gitu. Nah, ini udah shelf gitu ya. Oke, ini juga perbedaannya kalau misalkan ini shallow water delta, kemudian ini deep water delta ya. Ya, kalau di shallow water delta ini cukup menarik. Jadi dia memang ada terbentuk di shelf marine ya, shelf marine di shallow waternya gitu ya. Kalau di deep water delta dia itu terbentuk bisa sampai ke arah deep marine-nya. Jadi ini slope ya, slope. Jadi ini bisa sebagai slope deposit dan turbidites deep water. Jadi berkembang sangat jauh sekali ya. Jadi kalau ini misalkan shelf marine di sini, nah ini deltanya itu bisa terbentuk hingga ke slope gitu ya. Ini bisa dimungkinkan ya kalau melihat modelnya deep water delta ini seperti itu. Nah, ini perbedaan-perbedaannya ya dari log stratigraphy. Nah, ini hanya ininya saja sih perbedaan lainnya ya di Gilbert type delta, nanti bisa dibaca lebih lanjut lagi gitu ya. Ya. Nah ini sebenarnya kalau tadi membahas mengenai perbedaan antara river dominated delta kemudian wave dominated delta, bisa pakai gambar-gambar di sini ya. Nah, karena akan berbeda modelnya gitu ya. Nah, ya kayak gini ya. Ini ada interdistributory bay ya di antara distributed channel ya. Ini di river dominated delta. Jadi memang distributed channel-nya ini berkembang cukup masif ya ke arah laut seperti itu. Beda dengan yang misalkan nanti yang ini ya kayak wave dominated delta. Ini karena adanya longshore drift ya. Dan dia nanti distribusi sand-nya itu akan disebar paralel. Jadi dia tidak akan terbentuk yang seperti bird's foot seperti itu, kaki burung dan lain-lain. Jadi nanti sand-nya akan tersebar paralel dengan istilahnya ininya ya, garis pantai lah kalau misalkan kita bisa bilang. Oke, ini beberapa wave dominated delta. Log stratigraphy-nya, kemudian ini tide dominated delta ya. Slide saya masih terlihat? Masih, Pak. Oke, sorry. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, jadi ini ya skematiknya ya, skematik dari tide dominated delta ya. Ya, kalau kita lihat yang menarik dari tide dominated delta yang harus kita lihat ya kalau di lapangan juga ya, itu biasanya dia ada mud drapes ya, mud drapes. Jadi mungkin di sini nggak ada sih penjelasannya, tapi nanti di cross beddingnya itu nanti ada muds ya, ada muds di sana. Jadi tipis-tipis gitu di cross beddingnya, gitu. Nanti kalau di lapangan kalian menemukan seperti itu mud drapes ya, itu bisa mengindikasikan adanya lingkungan pengendapan delta, terutama di tidal dominated gitu, tidal dominated delta.
gitu. Seperti itu ya. Ya, jadi coba kalau kalian lihat kira-kira delta ini kalau di petroleum system bagaimana nih potensinya sebagai source rock? Kira-kira gimana? Ada yang ingin berpendapat? Silakan dari kelompok ini deh. Gimana? Halo? Apakah suara saya masih terdengar? Halo Pak. Iya, silakan. Siapa ini? Mas Astra, Pak. Oh, Mas Astra. Iya, silakan. Kalau menurut saya pribadi sih delta itu susah ya Pak kalau buat jadi sosro karena keterbentukan deltanya aja sendiri itu dipengaruhi oleh proses sedimen. Kebanyakan dipengaruhi oleh proses sedimen, supply sedimennya gitu Pak. Nggak ada kayak suatu pengendapan tidak ada suatu pengendapan yang membentuk suatu basin dan terisikan oleh migas-migas gitu Pak. Oke. Jadi kalau potensi source rock-nya kayaknya nggak ada ya? Iya, kayak kurang memungkinkan untuk ada Pak. Oke. Terus kalau reservoir, sebagai reservoir? Kalau reservoir, ini maksudnya sebagai reservoir migas kah atau sebagai apa Pak? Iya betul. Oke, kalau untuk reservoir migas kayaknya juga kurang Pak, soalnya balik lagi ini kebanyakan dibentuknya dari proses supply sedimentasi, jadinya kayak sulit untuk suatu fosil yang terendapkan itu terolah jadi suatu migas dan terbentuk reservoir sih Pak. Oke, ya. Oke. Terima kasih ya, Mahastra ya. Ya Pak. Oke, ya mungkin saya ingin sebenarnya meluruskan terlebih dahulu. Jadi ini ya, reservoir itu tidak perlu ada tadi ya kandungan fosil ya. Artinya kalau kita bicara reservoir, kita bicara sebenarnya batuan yang porus gitu. Seperti sandstone gitu ya. Nah, kalau kita bicara source rock atau batuan sumber yang menghasilkan hidrokarbon, dia bisa sebagai gas atau minyak gitu ya. Nah, itu baru biasanya shale gitu kalau di source rock gitu ya. Ya, untuk sebenarnya banyak sih cekungan migas yang dari ini ya, deltaic system seperti itu, Fulvio deltaic system sebenarnya. Biasanya contoh yang terdekatnya misalkan di Mahakam Delta gitu ya. Mahakam Delta kemudian ada di Australia gitu ya. Saya pernah ngerjain juga tuh di Fulvio deltaic system, reservoirnya itu dari sistem-sistem tersebut gitu ya. Dari Mendering system yang terus kemudian berasosiasi dengan delta juga seperti itu. Jadi sebenarnya delta ini juga bisa ya sebagai ini ya sistem yang menghasilkan hidrokarbon dan kemudian menjadi reservoirnya juga ya. Tergantung sebenarnya. Tadi sebenarnya yang saya ingin tahu sih sebenarnya kalau misalkan ada source rock, nah source rock-nya itu di asosiasi fasiesnya di mana gitu. Nah, kalau source rock berarti biasanya di pro-delta seperti itu ya, delta front yang dia mudstone gitu ya, lebih clay lah gitu. Kemudian kalau di delta channel, mouth bar gitu ya, jadi reservoir karena lebih sandy gitu. Nah, ini yang cukup kompleks ya di topmost delta top gitu ya, delta top cukup kompleks. Dia sebenarnya juga
Ada juga delta plane gitu ya, yang lebih madi gitu ya. Kayak gitu. Jadi ya memang sebenarnya delta ini lumayan kompleks, tapi juga bisa prolifik ya sebagai sistem hidrokarbon. Oke. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan ya perkuliahan kali ini. Terima kasih semuanya. Bersiap-siap ya, minggu depan akan ada 2 topik lagi yang akan kita bahas. Nanti kemungkinan H-1 lah ya akan saya beritahu gitu ya. Jadi harus siap semuanya ya, harus siap untuk presentasi gitu ya. Akan ada 4 kelompok lagi ya. Saya nggak tahu sih minggu depan itu di jadwalnya udah libur lebaran atau enggak. Ada kabar nggak atau gimana? Saya juga kurang paham sih. Oke, yaudah nanti lihat aja dulu ya. Kalau libur lebaran berarti kan ditunda lagi di minggu berikutnya seperti itu. Oke, demikian ya kelas kali ini. Terima kasih ya semuanya. Tadi presentasinya cukup bagus ya semuanya juga. Terus partisipasinya juga ya. Ya lumayan udah cukup bagus. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tommy.